Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam perenungan pada saat ini, mari kita merendahkan diri kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, sehingga pada kesempatan saat ini kami boleh kembali bersama-sama untuk bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kudus. Engkau yang mengurapi hamba-Mu pada saat ini dengan kepintaran, akal budi, hikmat, kemampuan, sehingga boleh menyampaikan firman ini dengan baik. Dan sidang jemaat-Mu yang mendengarkannya, mereka boleh mengerti, memahami, mendasarkan firman ini di dalam hidup dan kehidupan mereka setiap hari. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan sabda kebenaran Tuhan yang kudus. Amin. Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nasi menjadi dasar perenungan untuk kita pada saat ini diambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Injil Yohanes atau 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-6, dengan perikop di sana adalah Kristus pengantara kita. Dan saya memberikan tema untuk khotbah pada malam hari ini adalah mengenal Allah. Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengenal Allah bukan sekedar memiliki pengetahuan yang benar tentang Dia. Ya, mengenal Allah berkaitan dengan bagaimana kita hidup di dalam Dia dan menghidupkan apa yang kita ketahui dalam Dia. Nah, firman Tuhan hari ini menekankan bagi kita ya, bahwa pengenalan akan Allah dapat dipisahkan dari bagaimana dan dengan cara apa kita hidup di dunia ini. Nah, Yohanes memaparkan bahwa seseorang atau seorang yang mengenal Allah ya, tidak berarti hidupnya sama sekali bebas dari dosa. Jadi orang atau seseorang yang mengenal Allah ya, tidak berarti hidupnya sama sekali bebas dari dosa. Nah, orang yang mengenal Allah justru adalah orang yang menyadari kelemahan dan dosanya yang ada di dalam hidup dan kehidupannya. Nah, orang yang mengenal Allah pernah saja ya, atau bisa saja jatuh ke dalam dosa. Ia tidak pernah menyembunyikan dosa yang ada pada dirinya. Nah, tetapi dengan jujur ia mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah dan memohon pengampunan kepada Allah untuk dirinya diampuni dan kepada Yesus Kristus sebagai pengantara dirinya dengan Allah. Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu seperti apa karakter orang yang mengenal Allah? Dalam hal ini ada dua karakter orang yang mengenal Allah menurut firman Tuhan. Ya. Yang pertama adalah melakukan perintah Kristus. Artinya seluruh perintah Kristus merupakan nilai tertinggi dalam kehidupan orang yang mengenal Allah. Segala tindakan, segala hal yang ia lakukan harus berdasarkan dengan firman Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup sama seperti Kristus atau hidup sama seperti Allah itu sendiri. Ya, hidup sama seperti Kristus tidak semata-mata kita menjiplak apa yang pernah dilakukan oleh Yesus, seperti misalkan melakukan mujizat atau disalibkan. Ya, hidup sama seperti Kristus adalah melakukan perintah atau melakukan prinsip hidupnya, yaitu hidup mentaati dan melayani Bapa dengan cara melayani sesama kita di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita introspeksi diri. Mari kita masing-masing pribadi mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah menjadi orang yang benar-benar mengenal Allah di dalam hidup dan kehidupan kita? Renungkanlah apa hal atau apa saja yang Allah kehendaki di dalam hidup
dan kehidupan kita. Agar kita boleh mentaati perintah dan yang ingin Tuhan tunjukkan dalam hidup kita. Jangan kita keraskan hati kita. Libatkan diri dalam pelayanan gereja maupun sosial. Dengan demikian juga, ketika kita tergerak untuk menolong sesama kita, kita juga melakukannya dengan penuh ketulusan. Kita melakukannya dengan penuh kebaikan. Nah, selain ketulusan tadi, diperlukan juga kesungguhan sikap hati kita. Sikap hidup kita, ya, yang terarah hanya kepada Allah. Ambillah keputusan dan komitmen, ya, untuk kita melakukannya. Karena itu merupakan cara atau jalan kita mengenal Allah lebih dalam lagi. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kami percaya pengenalan kami akan Allah itu semakin kami perbaharui, semakin kami imani dalam hidup kami. Sehingga kami boleh mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, dengan taat. Dan kami boleh taat dengan perintah-Nya, taat dengan kehidupan yang Allah inginkan di dalam hidup dan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Di dalam anak Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur kepada Tuhan. Amin.